utopia artinya kakotopia. Kako itu artinya kacau, misery, berantakan itu. Kalau kita bilang harmoni lawannya adalah kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian tanpa partitur. Jadi perencanaan ibu kota ini betul-betul kakofoni, bukan harmoni. Atau pakai term yang tadi, bukan utopia, tapi kakotopia, artinya kekacauan yang ada. Dari sekarang udah terlihat kekacauannya. Kenapa kacau? 80% penduduk Indonesia nggak setuju tuh. Risetnya begitu, bisa dibantah. Oh begini. Iya, tapi survei mengatakan 80% tidak ada orang yang menganggap ibu kota itu adalah ibu bagi dia tuh. Yang merawat tadi itu. Yang merawat, yang ada ethics of care. Jadi sekali lagi. Namanya Nusantara itu kan. Ya namanya apapun. Kalau Bagus konsepnya kacau dari awal, maka yang terjadi adalah kakotopia, bukan utopia. Paham nggak? Yang ini baru paham nih. Kita geter lutut ini. Iya, apalagi kita masukkan tadi konsep environmental ethics, feminist point of view, gender equality, mengasuh peradaban di situ kan ini bayangin 5 juta orang dipindahin ke situ, terus yang sana langsung jadi minoritas gitu kan. Lalu terjadilah semacam ethnic cleansing itu. Aspirasi yang sudah sering berulang muncul, ya, rasa ketidakadilan, ketidakmerataan, ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa, daerah pinggir kan begitu ya. Yang itu pasti siapapun yang memerintah itu akan muncul. Tapi kemudian kalau pemimpin pragmatis pasti itu ya akan kemudian dilupakan, nanti muncul lagi, jadi kan begitu itu sama. Pemerataan tidak yang bersifat instan. Bagaimana proses ketimpangan ini berjalan, ya, berjalan. Kemudian SDM di sana itu makin ketinggalan. Orang SDM yang talent terbaiknya akan terus berdiam di Jakarta, maka tinggallah di sana lahan-lahan yang kosong diperebutkan oleh orang-orang yang ya itu tadi, yang tahu hitung-hitung bisnis. Bisa ngomong dengan teman-teman milenial di New York terutama dan beberapa anak muda di London. Dia bilang begini, kita sulit di Eropa maupun Amerika untuk menerangkan alasan pemindahan ibu kota dari perspektif lingkungan. Jadi mereka ini dibully oleh anggotanya. Mereka bilang your president doesn't speak environmental ethics. Kan itu kasar sekali kan. Jadi kalau orang udah bilang presiden Anda itu dungu dalam soal lingkungan, ini pembicaraan milenial. Kenapa saya sebutkan? Karena ini ibu kota yang akan mereka banggakan dan nggak ada milenial yang membanggakan. Yang membanggakan orang-orang tua sekarang tuh. Padahal ini ibu kota generasi itu. Jadi sebetulnya secara etis ini udah batal itu. Jadi semua argumen ya betul yang disebutkan oleh Andrino betul. Masalah kita banyak betul. Solusinya apa? Pindahkan ibu kota. Kan simpel banget dong. Masalah pertahanan, masalah keamanan, masalah pangan, masalah segala macam. Tindakan strategis. Iya, tapi dia mengandung berbagai fungsi dan manfaat. Tapi lu bilang bahwa semua ini bisa selesai kalau ibu kota dipindahin. Kan bagaimana? Oke. Coba Ditahan dulu perdebatan. Sebagian ini besar, adalah kalau yang namanya strategis itu dia punya manfaat berantai, manfaat jangka panjang. Bukan urusan jangka pendek, ya, bukan soal anggaran fiskal tahun depan defisit sekian, tapi pajak argumen sekian. itu namanya argumen totem propars. Empiris itu. Iya betul, empirisnya itu. Lihat negara-negara yang itu sukses tidak ada, dengan pembangunan jangka panjang. You bikin seluruh persoalan itu karena you nggak bisa rumuskan. Maka bagaimana cara menyelesaikan pindahkan ibu kota? Saya nggak bisa merumuskan yang memanipulasi fakta. Memang karena faktanya memang dari awal manipulatif. Itu kan dasarnya. Dasar kajiannya jelas, Bung Rocky. Ada kajian apa-apa. Anda bisa minta di DPR bisa, di Bappenas bisa. Jelas begitu karena DPR adalah tukang stempel jangan presiden. lihat yang formal. Coba. Naskah akademik itu formalitas yang dicari di persidangan. Coba lihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu anggota DPR dapat beban untuk merumuskan hal yang disetujui presiden. Jadi DPR itu sebetulnya adalah juru bicara presiden atau humasnya presiden. Sama seperti Detik seringkali jadi humasnya pemerintah. Itu sama aja tuh. Jadi penjelasan dari pansus DPR. Ya, pansus DPR itu adalah extension dari istana. Apa bedanya? Oke, Lain kalau ada oposisi. Oke, sini.